Selamat datang di kelas Beginner Guide to Database Design. Perkenalkan, nama saya Immanuel Revelino. Saya yang akan membawakan materi mengenai Beginner Guide untuk Database Design. Pada materi ini kita akan mempelajari tentang bagaimana kita merancang sebuah database. Adapun beberapa topik yang akan kita bahas pada kelas ini adalah, pertama-tama kita akan membahas mengenai apa itu database. Apa manfaat database bagi sebuah bisnis, serta apa masalah-masalah yang diselesaikan oleh penggunaan database. Lalu untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai database environment atau lingkungan-lingkungan di dalam database. Dalam sebuah database, ada aspek-aspek apa saja sih yang ada di dalam sebuah database, lalu ada orang-orang atau siapa saja yang ada terlibat di dalam pembuatan database. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai planning serta perencanaan bagaimana merancang sebuah database. Lalu dilanjutkan dengan entity relationship modeling, yaitu sebuah model data yang kita gunakan untuk merancang ataupun mengkomunikasikan rancangan-rancangan database kita kepada berbagai pihak di dalam organisasi. Ada banyak pihak ataupun orang-orang yang terlibat di dalam perancangan database, termasuk tentunya di dalamnya adalah user yang menggunakan database tersebut. Karena itu penting bagi kita untuk menyampaikan rancangan kita dengan baik dan benar sehingga bisa dipahami oleh semua pihak. Untuk itulah kita gunakan entity relationship modeling ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai normalisasi. Normalisasi yaitu sebuah proses yang kita lakukan untuk memastikan bahwa data yang disimpan di dalam database ataupun data yang digunakan dalam sistem database bisa digunakan dengan baik serta tidak menimbulkan masalah yang lebih lanjut lagi. Setelah itu, kita membicarakan mengenai bahasa SQL. Bahasa SQL sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu Data Definition Language serta Data Manipulation Language. Kedua bagian ini akan kita bahas secara terpisah, yaitu bagaimana kita menggunakan bahasa SQL ini untuk membuat struktur di dalam database, serta yang kedua, bagaimana kita menggunakan bahasa SQL untuk melakukan editing terhadap data-data yang sudah ada di dalam table ataupun dalam database tersebut. Yang terakhir, kita bicara mengenai administrasi serta bagaimana kita mengamankan database. Hal ini kita lakukan apabila database sudah berjalan dengan baik, sudah digunakan, sehingga kita hanya perlu memastikan bahwa data-data yang ada di dalam sistem database tetap bisa digunakan, serta bisa diakses oleh orang-orang yang memang berhak untuk mengakses data tersebut. Itulah materi-materi yang nanti akan kita bahas. Mari kita lanjutkan di dalam materi per chapternya satu demi satu. Terima kasih sudah menyaksikan.